Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Kartika Oktaviana. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar membantah menerima suap terkait sengketa pilkada. Sementara itu di gedung MK malam ini berlangsung penggeledahan ruang kerja Akil Mukhtar serta pertemuan sejumlah hakim MK dan juga mantan hakim MK. Selengkapnya kita bergabung dengan Ferry Prihardi di gedung KPK Jakarta dan Nabil Abiasya yang berada di gedung MK. Kita ke Ferry terlebih dahulu. Ferry, apa hasil pemeriksaan terhadap Akil Mukhtar dan Khairunisa malam ini? Ya Kartika, dapat kami sampaikan bahwa 3 orang tersangka dari 6 tersangka yang diperiksa oleh KPK sudah selesai menjalani pemeriksaan dan sudah keluar dari gedung KPK. Yang pertama keluar adalah Khairunisa, keluar pada sekitar pukul 21.40 malam tadi. Saat keluar dari gedung KPK, Khairunisa tidak memberikan keterangan apapun kepada rekan-rekan wartawan yang sudah menungguinya dan mencecarnya dengan pertanyaan. Khairunisa pun langsung menuju ke mobil KPK dan selanjutnya dibawa ke ruang basement atau ruang tahanan KPK. Lalu 5 menit kemudian setelah Khairunisa keluar pada pukul 21.45, tersangka lainnya yaitu Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, juga selesai menjalani pemeriksaan. Sesaat setelah keluar dari gedung KPK, Akil sempat memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan wartawan mengenai kronologi penangkapan dirinya malam lalu. Akil menyatakan bahwa sekitar pukul 9 dirinya didatangi oleh 2 tamu yang ia tidak kenal yang berasal dari Kalimantan Tengah, dan saat ia hendak keluar untuk menemui 2 tamu tersebut, Akil kemudian melihat ada beberapa orang dari KPK yang lalu menyergap mereka. Dikasih tahu ada tamu. Itu keluar, itu sudah ada orang dan orang itu tapi di teras, bukan di dalam ruangan. Nah, kemudian orang itu yang saya tidak kenal satu lagi. Nah, dia digeledah, dan dari penggeledahan itu didapat itulah. Artinya Pak Agung nggak jadi dijebak. Aduh. Ya, ketika didesak kembali oleh wartawan mengenai apakah dirinya merasa dijebak, Akil menyatakan tidak mengetahui maksud dari penangkapan dirinya, dan Akil juga memang tidak mengelak mengenai apakah dirinya dijebak atau tidak. Lalu kemudian Akil dibawa oleh tim dari KPK untuk menuju ke ruang basement atau Rutan Jakarta Timur cabang KPK untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Tadi sempat terjadi sedikit kericuhan saat tim wartawan mengikuti mobil dari Akil Mukhtar yang membawa dari lobi gedung KPK menuju ke ruang tahanan yang berada di ruang basement KPK. Dengan demikian, 2 tersangka telah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam setelah ditangkap oleh KPK pada Rabu malam lalu sekitar pukul 9 malam. Lalu beberapa menit yang lalu, tepatnya pada pukul 22.40, tersangka lainnya yaitu Tubagus yang juga ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka selesai menjalani pemeriksaan. Namun Tubagus tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Sama seperti Khairunisa, Tubagus langsung menuju ke mobil tahanan KPK untuk selanjutnya dibawa ke ruang tahanan yang juga ada di dalam basement KPK atau Rutan Jakarta Timur cabang KPK, juga untuk menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan selama 20 hari ke depan. Kartika. Baik, terima kasih Ferry. Kita ke Nabil yang ada di gedung Mahkamah Konstitusi. Nabil, apa hasil penggeledahan penyidik KPK di ruang Akil Mukhtar? Lalu tadi juga ada pertemuan. Apakah hasil pertemuan antara para hakim dan mantan hakim MK tadi? Ya, hingga saat ini sekitar belasan
Belasan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan penggeledahan di gedung Mahkamah Konstitusi. Para penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar di lantai 15. Selain itu juga, para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di lantai 7 di ruang kepanitraan yang diduga merupakan tempat penyimpanan berkas dari sengketa pemilu kada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penggeledahan, KPK membawa berkas pemohon yang dimasukkan dalam troli. Dan hingga saat ini, KPK masih melakukan penggeledahan di gedung Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga, pasca ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seluruh hakim juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi periode sebelumnya melakukan rapat tertutup. Dalam rapat tersebut dimulai pada pukul 19.30 hingga 21.30. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menyimpulkan bahwa MK pada hari Jumat besok akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar diberhentikan secara sementara agar KPK bisa melakukan pemeriksaan secara baik. Hamdan juga menjelaskan bahwa Jumat nanti akan dibuat majelis kehormatan hakim Hal ini juga ditunjukkan untuk meminimalisir citra MK yang sudah tercoreng. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nabil dari Gedung Mahkamah Konstitusi dan juga sebelumnya ada Ferry Prihardi dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, demikian Headline News. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui situs metrotvnews.com. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa.